Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Pratiwi, Kalsium 2016 sebagai Kepala Departemen Media Informasi dan Propaganda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan laporan pertanggungjawaban Departemen Medimpro. Departemen Medimpro sendiri memiliki dua fungsi kerja, yakni pengelolaan konten dan aliran informasi serta pengelolaan media milik HMK Miska ITB. Pada pengukuran pertama terdapat dua tujuan, yaitu terlaksananya prosedur operasional standar publikasi kegiatan maupun kepanitiaan yang dilakukan melalui media HMKMIS KITB dan terlaksananya pengaturan judul publikasi melalui media HMKMIS KITB yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari kedua tujuan tersebut terdapat beberapa parameter keberhasilan. Di antaranya, yaitu yang pertama, sebanyak 100% format poster non-kepanitiaan HMK Miska ITB telah mengikuti panduan grafis yang telah dibuat. Realisasinya, dari 912 publikasi yang telah dilakukan dalam media HMK Miska ITB, terdapat 904 publikasi atau sebesar 99,12% yang mengikuti panduan, di mana 8 publikasi lainnya tidak memenuhi panduan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa ketua ataupun penanggung jawab publikasi kegiatan ataupun kepanitiaan tidak memperhatikan panduan grafis yang telah diberikan, sehingga saran untuk kedepannya supaya dapat benar-benar ditekankan mengenai panduan grafis yang telah ditetapkan dan dilakukan pengecekan ulang sebelum mempostingnya. Lalu parameter yang kedua, yaitu sebanyak 100% publikasi setiap kegiatan HMK MISK ITB telah mengikuti prosedur operasional standar yang telah dibuat. Prosedur operasional standar berisi panduan pengisian jadwal publikasi. Realisasinya, dari 912 publikasi yang telah dilakukan, dalam media HMK Miska ITB terdapat 905 publikasi atau sebesar 99,23% yang mengikuti panduan, di mana 7 publikasi lainnya tidak memenuhi panduan. Hal ini dapat terjadi karena ada ketua atau penanggung jawab publikasi kegiatan ataupun kepanitiaan yang lupa untuk mengisi jadwal sebelum melakukan posting. Biasanya terjadi di awal-awal kepengurusan sehingga perlu untuk diingatkan kembali mengenai prosedur ini. Lalu parameter yang ketiga yaitu sebanyak 100% publikasi kegiatan HMK MSK ITB tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, yaitu 60 menit sebelum ataupun setelah publikasi lainnya. Realisasinya, dari 912 publikasi yang dilakukan di media HMK MSK ITB, terdapat 901 publikasi atau sebesar 98,79% yang berjarak lebih dari sama dengan 60 menit atau 11 publikasi berjarak kurang dari 60 menit. Hal ini dapat terjadi karena biasanya panitia lupa untuk memposting di waktunya sehingga melakukan posting di waktu yang seharusnya menjadi bagian publikasi yang selanjutnya. Solusinya untuk membentuk grup yang berisi ketua-ketua divisi publikasi sehingga jika ada keterlambatan bisa langsung dilakukan penyesuaian. Biasanya karena ada panitia dari divisi lain yang melakukan posting berulang padahal sudah melewati jatah waktu publikasinya. Solusinya untuk melakukan briefing awal kepada seluruh panitia pelaksana bukan hanya kepada ketua divisi publikasi saja sehingga seluruh panitia dapat memahami prosedurnya. Untuk evaluasinya terdapat beberapa kendala pelaksanaan. Di antaranya yaitu yang pertama, staf belum terberdayakan pada awal kepengurusan karena belum bisa untuk melakukan kumpul secara bersama untuk pembagian tugas. Akibatnya staffing yang dekat dengan waktu libur. Solusinya sementara seluruh pekerjaan masih ditangani oleh Kabid Medimpro, yaitu Resti Kalsium 2016. Sarannya staffing dilakukan lebih awal sehingga sebelum waktu libur telah diadakan kumpul dengan seluruh staf dan dilakukan pembagian tugas. Lalu
Kendala pelaksanaan yang kedua, yaitu telah ada sistem pengisian kalender izin publikasi untuk kegiatan atau panitia yang ingin melakukan publikasi, agar tidak terjadi bentrok dalam melakukan publikasi. Namun, ada kegiatan atau panitia yang kadang tidak mengisi izin tersebut. Solusinya yaitu untuk menegur panitia atau kegiatan yang melakukan publikasi tanpa atau di luar izin, dan mengingatkan ulang kepada seluruh panitia atau kegiatan untuk selalu mengisi jadwal publikasi. Sarannya yakni untuk membuat grup yang berisikan panitia atau staf divisi publikasi suatu kegiatan sehingga jika bisa selalu mengingatkan dan mengontrol dengan lebih teratur. Yang ketiga, pengisian izin oleh kegiatan atau panitia seringkali mendadak, yaitu beberapa jam atau beberapa menit sebelum waktu publikasi, sehingga mengacaukan flow atau jadwal publikasi hari tersebut. Solusinya yaitu untuk menegur panitia atau kegiatan yang mengisi jadwal publikasi secara mendadak dan mengacaukan flow atau jadwal publikasi, lalu memberi info kepada panitia atau kegiatan yang akan melanjutkan publikasi selanjutnya untuk menyesuaikan waktu publikasi. Sarannya yaitu diberlakukan pengisian izin publikasi minimal H-1 sebelum waktu publikasi, atau jika terpaksa melakukan publikasi secara mendadak, pastikan untuk mencari jadwal yang kosong sehingga tidak mengganggu flow atau jadwal publikasi di hari tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu, telah terlaksananya prosedur operasional standar publikasi kegiatan maupun kepanitiaan yang dilakukan melalui media HMK-MISK-ITB. Lalu yang kedua, telah terlaksananya pengaturan jadwal publikasi melalui media HMK-MISK-ITB yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah dokumentasinya. Yang pertama, sistem pengisian izin publikasi pada kalender yang dapat diakses pada link. Lalu yang kedua, Google Drive yang berisi panduan grafis dan publikasi AMISKA. Dapat diakses di bit.ly dokumen Made in Pro. Yang terakhir yaitu grup tim publikasi berisi kadep atau kadif publikasi suatu kepanitiaan. Fungsi kerja yang kedua yaitu pengelolaan media HMK MISKA ITB memiliki tujuan menyampaikan informasi kegiatan dari dalam maupun luar HMK MISKA ITB kepada seluruh anggota HMK MISKA ITB ataupun massa umum. Terdapat beberapa parameter keberhasilan, diantaranya yang pertama, sebanyak 100% setiap kegiatan HMK MISKA ITB dipublikasikan melalui media milik HMK MISKA ITB. Realisasinya dari seluruh program kerja yang ada, seluruhnya telah mempublikasikan minimal satu publikasi pada salah satu media HMK MISKA ITB. Yang kedua yaitu sebanyak 80% informasi mengenai kegiatan dari dalam maupun luar HMK MISKA ITB yang dipublikasikan melalui media milik HMK MISKA ITB diketahui oleh anggota HMK MISKA ITB. Realisasinya akumulasi ketersampaian informasi yang diperoleh dari kuesioner yaitu sebesar 87%. Evaluasinya yaitu kadep, kabit, ataupun kadif pubdoc ataupun Made in Pro yang akan melakukan publikasi seringkali tidak standby pada waktu yang telah ditentukan sehingga mempersulit publikasi pada media HMK MISKA ITB. Solusinya, publikasi dilakukan terlambat atau jika tidak memungkinkan karena akan mengganggu flow publikasi yang selanjutnya, maka publikasi diundur ke jam lain yang lebih memungkinkan. Sarannya untuk mengingatkan kadep, kabit, ataupun kadif pubdoc atau Made in Pro yang bersangkutan setengah jam sebelum publikasi seharusnya dilakukan, atau jika memungkinkan materi yang akan dipublikasikan disiapkan H-1 publikasi sehingga bisa disetting otomatis di akun lain. Kesimpulannya, penyampaian informasi kegiatan dari dalam maupun luar HMK MISKA ITB kepada seluruh anggota HMK MISKA ITB ataupun massa umum telah terlaksana, di mana seluruh program kerja mempublikasikan minimal satu publikasi pada media HMK MISKA ITB serta akumulasi ketersampaian informasi yang diperoleh dari kuesioner adalah sebesar 87%. Berikut adalah dokumentasinya. Yang pertama, web AMISKA. Lalu berikut Instagram AMISKA, dan yang terakhir Facebook AMISKA. Sebagai penutupannya, Departemen Made in Pro merupakan departemen dengan funker maupun proker yang paling sedikit. Namun, kami harus tetap berjaga dan siaga setiap saat karena kami harus selalu mengatur penyebaran informasi kepada massa agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat bertindak dengan tegas untuk mengatur penyebaran informasi secara baik. Sekian dan terima kasih.